berarti connect. Kalau misalnya nggak bunyi berarti dia ada sesuatu yang belum nyala. Itu aja kendalanya kalau misalnya nggak bunyi karena ada sesuatu yang nyala. Iya, CBM biasanya. Atau enggak lihat di belakangnya itu apa kan itu pakai Ethernet, kabelnya nyolok apa enggak, kabel yang warna biru itu ada. Nah terus kalau ini kan ini ada warningnya open door ya, open. Nah itu tadi kan apa bekas ganti kolom, coba dicek lagi nih kolomnya udah bener belum tutupnya. Mana yang open? Ini open. Ini kan tuh liatin masih belum rapat, coba dirapetin. Nah kalau nggak bisa berarti selangnya harus dijepit ke sini. Susah buka atasnya juga, selangnya jepit aja sini. Masukin. Nah. Berarti harus ini ya. Terus bunyinya itu. Kayak bermagnet gitu. Iya, ini kan ready. Harus dibanding ini. Main. Parameter ini. Pintar ini. Dari sini kok mau ke Nah, sekarang kan ceritanya kita analisa, misalnya kita analisa kafein, misalnya dalam teh, kita pengen tahu. Nah, tapi kita belum tahu dia keluarnya peaknya di menit keberapa. Nah, itu kita isi di sini, kita panjangin aja dulu 10 menit gitu. Kayak LC stop time itu ya? Iya, kita isi 10 menit dulu. Karena kita belum tahu ya dia berarti. Iya, nanti kalau misalnya kita udah tahu, dia bisa muncul cuma di 3 menit, kita stop di 5 menit, nggak masalah. Terus jangan lupa, ini setelah 10 menit rata-rata sebegitu ya? Kalau misalnya kita pun nggak tahu, misalnya mau stempel yang lain misalnya gitu kan ya, apa rata-rata waktu LC stop time-nya itu kira-kira sekitar 10-an atau kurang dari itu? Sehingga di 10 gitu? Tergantung sih, kalau tergantung senyawanya apa, tergantung fase geraknya juga. Tapi biasanya sih kalau misalnya senyawa yang biasa kayak kafein atau apa yang ringan-ringan itu di bawah 10 juga udah keluar. Tapi kalau misalnya kayak pewarna, yang berat-berat kayak pewarna atau ada itu biasanya di atas 10. Makanya kalau misalnya emang bener-bener nggak tahu, set aja 20 menit. Tapi kalau misalnya dia udah peaknya gede keluar, berarti stop aja gitu. Kita atur lagi. ini udah lah. Iya. Nah, gitu. Baru pindah. Nggak usah. Pokoknya di sini yang kita atur cuma yang ini aja. Sesuai dengan di sini. Apalagi. Oh iya, yang metode mode binary gradient coret aja ya, karena di sini cuma ada isokratik. Jadi ini nggak usah diganti-ganti yang modenya. Jadi di sini sekarang itu nggak usah diganti-ganti. Ya di sini kita concern untuk diganti cuma pump upflow sama maksimum. Pump A-nya itu biasanya kalau HPL saya kita nggak tahu kita mengisi pump upflow-nya berapa. Saya bilang kan tadi optimumnya 1 menit per menit. Iya. Itu maksimum ya? Bukan sih Bu, maksimum saya bisa sampai 10. Tapi kita kan harus concern sama maksimum si kolom kan ada tekanan maksimum. Jadi biasanya kolom C18 itu tekanan maksimumnya 300 kPa. Nah kalau misalnya semakin pump upflow-nya kita naikin, nanti tekanannya semakin tinggi gitu. Nah semakin tinggi tekanan membahayakan kolomnya bisa rusak. Iya. Jadi nanti mau sampel apapun tetap tulis 1 di situ? Iya, biasanya kita tulis 1. Yang membedakan dia akan memisahkan komponen itu biasanya campuran fase geraknya. Si itu tuh, ini kan sekarang kita pakai metanol pure. Nanti ibu bisa jadi aja ntar pakai buffer atau pakai air, pakai asetonitril, tergantung metodenya. Jadi kenapa Bu? Sabar Bu, sabar. Sabar ya.
itu maksimumnya kebetulan kan kita dapat kolomnya yang YMC. Nggak di apa di sertifikatnya dia nggak ngasih tahu maksimumnya berapa. Tapi setahu saya untuk C18 maksimumnya itu 300 kg. Iya, berarti diisi 300. Untuk jenis sampel apapun ada. Lebih konsen jenis kolom. Kolomnya ya. Iya, soalnya kita lihat nih, ini kan sebenarnya harusnya Iya. Tidak juga sih tergantung kolomnya itu. sebenarnya kan kalau saya di kolom biasanya dia mention berapa tekanan maksimalnya. Nah, ini kita lihat. Setahu saya WM itu nggak pernah mention. WMC itu mereknya ya. WM iya, biasanya kalau merek yang lain ada. Sekarang yang paling penting WMC. WMC ada 4 di sini. Nggak ada cuma. Nah, itu 300. Biasanya ada yang sih. Iya, biasanya ada. Khusus kolom ini doang. Udah selesai. Detektor A. Nah, detektor A ini kita cuma milih wavelengthnya mau berapa. Nah, kafein itu 272. Itu ada di mana? Di meter biasanya. Atau caranya di Wikipedia juga. Pasti ada wavelength. 272. Udah selesai. Apa? Enggak usah. Yang lain nggak usah, cuma ini aja. Nggak usah. Cuma wavelength. Cuma satu. Terus selanjutnya kolom oven. Nah, kolom oven ini opsional sih. Kalau misalnya emang butuh dinyalain, tapi kalau enggak di-uncheck aja. Jadi sekarang di-uncheck aja deh. Bisa. Kapan harus dinyalain kapan harus? Tergantung metode bro. Semuanya tergantung metode. Gini, kalau misalnya kolom oven, misalnya ibu udah coba nih misahin pakai bermacam-macam fasa gerak, dia nggak misah-misah juga. Nah itu akhirnya ibu harus mainin si kolom ovennya biar dia misah. Tapi kolom oven ini untuk, kan saya bilang ini kita pakai jenis kolom yang non polar, fasanya fasa terbalik. Jadi kolom non polar itu kolom ovennya maksimal 50 derajat. Maksimal. Selebih dari itu ntar larut semua dia dalamannya. Dia kan pakai serbuk-serbuk. Nah, ntar dia ikatannya. Suhunya maksudnya. Iya, maksimal suhu. Sedangkan untuk spek dari si kolom oven kita itu bisa mencapai 90 derajat. Iya, itu sebenarnya 90 derajat itu biasanya buat senyawa-senyawa gula. Tapi detektornya berbeda, bukan UV vis ini, ada dia refraktif index detektor. Karena gula kan indeks refraksinya tinggi gitu. Terus selanjutnya apa? Ke auto sampler. Ini nggak usah. Ini tinggal di detect rate aja. Itu nggak usah dipakai. Udah nggak usah. Cuma itu aja. Udah tinggal klik ini. Metode. Pokoknya itu kalau misalnya apa SOP-nya nggak ada gambarnya berarti ada di atas. Oh. Iya. Bisa cek. Gridnya juga. Enter. Ini Bukan ini N. Sama ya, noise-nya juga sama. Terus maksimum time 5. Oke. Balik
balik ini maksudnya sampai ya balik. Shape method file S sama aja sih. Nah terus di sini biar nanti metodenya itu nggak berantakan, bikin folder baru namanya folder method. Ya, method. Baru dibuka foldernya, open. Nah baru save-nya sesuai dengan nama senyawanya. Tinggal di save. Next. Iya. Terus, nah ini push kompas sama auto sampelnya kan kita udah di pertama, jadi di skip aja. Ini di yang pertama aja dilakuin nih, push kompas sama auto. Udah kan tadi yang saya bilang, baru dilengkapkan ke step 15. Apa? Nyalakan pompa dengan klik icon yang ini, yang kotak. Bukan. Bukan. Kayak ini mah nggak bisa diklik. Oh, itu nggak bisa diklik. Iya. Oh ya tadi habis purging pompa udah ditutup belum knopnya? Yang itu tuh knop yang itu. Ini tuh nah. Ditutup ke kanan. Tadi belum. Nah, udah belum kencang. Udah. Kalau nggak kencang, bisa. Jadi kalau misalnya ditutup dibuka, nanti dia fase geraknya terbuang, nggak ngalir ke kolom. Jadi purging itu kan dia buat apa? Buat ngilangin gelembung, dibuang, nggak lewat kolom. Nah ini terus ini kita tunggu sampai di situ kan ada tuh tekanannya. Di tekanannya di situ bisa kelihatan, di sini juga bisa. Nih di sini kan ada pump uppress 39. Nah itu kita tungguin sekitar 5 menit berubah-berubah nggak? Oh, 22 ya? Belum. Oh, 22. Tunggu sampai Oh, 5 menit. Tunggu, iya sekitar 5 menit. Tapi kalau misalnya dia berubah, tungguin lagi. Biasanya sekitar 10 menit sampai 15 menit dia baru stabil. Emang Bu kalau kromatografi pasti banyak nungguin, jadi harus sabar. Ini baru baterai yang Apa? Belum. Udah kalau habis ngatur metode gini tinggal ngatur sequence. Oh iya, tadi kan baru masang kolom ya. Dicek aja, coba dibuka ovennya. Bocor apa enggak di dalam ovennya? Banyak lagi. Hah, buka. Bocor enggak? Ada yang kelihatan kok dia netes-netes. Enggak. Berarti oke. Kalau bocor, Mas? Oh, bocor dia bleber-bleber. Ya, bleber-bleber di sini. Ntar bleber-bleber terus jadinya ntar kita nginjek sampel di sini, sampelnya keluar lagi. Enggak bakal terdeteksi. Diganti ya. Apa? Enggak harus dikencengin lagi. Oh, dikencengin. Yang dikencengin gimana? Di sini yang ujung-ujung itu. Oh, oke. Tuh kan ini tekanannya kan tekanannya 3 turun 37. Jadinya emang harus tungguin dulu. Kalau untuk ekstraksi sampel yang kita harus melakukan, bisa dilakukan di sini atau harus di dokter tertentu? Apa? Oh, kalau ekstraksi kan kita ngelakuinnya tergantung kita ketersediaan bahan Iya. reaksi kimia dan alatnya. Sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan? Belum.
banget sih. Kayaknya dari SOP-nya udah cukup jelas ya sebagai kemana. Paling yang bingung itu yang tadi kalau misalnya nggak ada sarannya harus isi sekian dulu, harus isi sekian Nah, dulu iya. lah, gitu loh. Kita emang agak kayak ilmu ya, nggak harus pasti tricky sih. gitu ya. Iya. Itu patokannya apa gitu kan? Biasanya tapi kalau misalnya apalagi sekarang kan jurnal juga kayak skripsi gitu udah online gitu. Biasanya dia udah ngasih bocoran tuh, udah spoiler gitu. Retention time berapa gitu udah ada. Jadi kita bisa ambil referensi dari situ. Tapi perhatiin juga maksudnya kalau misalnya ngadopsi metode gitu. Misalnya dia mention si kolom ini panjangnya kita punya kolom yang panjangnya 10 cm. Terus dia pakai yang 25 cm. Nah itu pasti retention time-nya itu berbeda antara yang pendek sama yang panjang. Semakin panjang kolom itu semakin lama retention time-nya. Mana ya kolomnya? Ini kan ada ukurannya nih. Kolom itu yang kayak besi itu. Oh iya yang besi itu. Nah ini ya, kan ada kan panjang ya. ada ukurannya nih, ada 250 kali iya. 4,6 kali 5 mikrometer. Iya. Nah ini 250 ini panjang. Semakin panjang dia semakin lama. Terus 4,6 mm IG semakin kecil diameternya, dia semakin tekanannya semakin besar. Otomatis semakin kecil diameternya dia semakin cepat keluarnya. Terus yang ini, yang 5 mikrometer ini dia semakin besar juga semakin kecil dia semakin tekanannya besar juga. Dia semakin cepat juga. Terus dilihatin dari sininya bisa dikira-kira. Kira-kira. Iya bisa harusnya ini gitu. Maksudnya sense itu kira-kira itu kan yang untuk orang awam. Iya. Juga ya karena orang yang sering nge-lab kan tahu dia. Iya tapi gitu. kalau misalnya emang punya metode terus bingung aplikasi kalatnya gimana kan bisa saya dulu nanya. Terus saya tinggal foto ini metodenya gini. Biasanya by WhatsApp aja. Terus kalau misalnya emang adanya udah stabil, ini kan lihat nih, ini bisa kita perbesar. Nah ini kan masih ada kotoran-kotoran keluar. Nah tunggu sampai kotorannya selesai. Pokoknya bekas. Selesainya itu ditandain dengan lurus baseline-nya. Oh. Ya Allah. Ini baseline-nya ini adalah baseline. Oh oke. Ini adalah baseline. Oh kalau dia udah lurus terus itu Iya. berarti ready to. Takutnya itu kita sebelumnya kita analisa gitu. Terus kotorannya belum keluar. Bias ya. Enggak apa ya namanya? Tapi hasilnya Residu bisa gitu. bias. Iya hasilnya bisa jadi aturan positif, aturan negatif jadi positif. Iya. Akhirnya di garis ini. Apa? Enggak sih, ini cuma set aja. Kalau misalnya lurus. Nah, kan udah ternyata udah lurus. Nah, untuk yang terakhir, parameter terakhir sebelum kita mulai itu di SOP. Yang ini. Ya ini. Yang nomor 16. Ini icon baseline set. Nah, iya. Tunggu sampai dia ada hasilnya. Nah, ini di sini dia apa? Tapi kalau misalnya di sini udah pas, berarti udah bisa siap running. Oh ya sama tadi kan ada yang nanya juga, apa sih kolom rusak? Satu kan tadi saya udah bilang ya kalau tailing, fronting atau shifting gitu. Satu lagi kalau kolomnya itu, misalnya kita biasanya ngeset 1 mili per menit pakai metanol. Dan sekarang kita 37. Tiba-tiba kita ngeset 1 mili per menit pakai metanol, tiba-tiba 150. Nah itu berarti kolomnya itu kotor, harus dicuci. Pakai jadi kalau misalnya mau udah menahun kayak gitu, pertama sih bisa pakai air dulu, dialurin atau airnya air hangat gitu. Dialirin, tapi airnya aqua bides dan harus disaring. Disaring pakai ini, Oh, pakai alat. ada alat kayak ini nih. Ada saringannya.
Ntar ya.